Kata beliau, Rasulullah bersabda, jangan sekali-kali seseorang di antara kalian kencing di air yang tergenang, tidak mengalir, kemudian dia mandi di air tadi. Kolam air tadi tak berubah, tak bertukar, tak ada air masuk, tak ada air keluar, macam kolam renang. Kolam renang itu kan airnya bisa putar-putar, itu saja airnya, tak air keluar, tak ada air masuk. Sebab mengisi ke kolam renang itu lumayan juga habis listrik dibuatnya. Apalagi kolam renangnya besar, apalagi tidak bisnis, sekedar pakai keluarganya, itu lumayan listriknya, lumayan air habis, sehingga airnya diputar-putar saja, dibuat saringan. Lalu kata Nabi, maka kalau berenang itu jangan kencing di situ, kira-kira begitulah. Sambil berenang langsung kencing di situ, jangan. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari, riwayat Bukhari dan Muslim. Redasinya kita pakai redasi Imam Bukhari. Wal lafdhu li Muslim, dalam redasi Imam Muslim la ya. Jadi kalau belajar fikih kita baginya ma'ul qalil ma'ul katsir. Kita tidak sampai kepada bahwa itu asalnya dari hadis, bahwa Nabi mengatakan air laut itu suci. Poin yang ketiga, innal hayawanatil bahriyah idza matat fil bahri bi nafsiha fa innaha halal. Seperti hadis tadi, hewan laut kalau dia mati, baik dia mati karena tidak ditangkap atau karena kita tangkap, halal hewan laut itu. Boleh untuk kita santap, tidak najis, tidak bangkai yang diharamkan oleh syariat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hewan-hewan selama dia tidak mudarat bagi kita. Mana tahu nanti ada mudarat Bapak Ibu. Dia misalnya kalau mati mengeluarkan racun sehingga siapapun yang menyantap dia mati gara-gara itu. Haramnya bukan karena dia hewan lautnya, tapi faktor mudaratnya. Kepada kita Nabi sudah ajarkan la dharara wa la dirar. Jangan kalian buat mudarat untuk diri kalian, jangan buat mudarat untuk orang lain. Kita tahu bahwa dia bisa matikan. Sudah banyak penelitiannya, sudah banyak informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita lanjutkan kajian kita Bulughul Maram, pertemuan kedua tapi masih membahas di awal kitab. InsyaAllah kita mulai membaca hadis-hadis Rasulullah pada hari ini dari kitab Bulughul Maram. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan semua kita di akhirat untuk berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Amin.
ya Rabbal Alamin. Baik, di antara Bapak Ibu mungkin ada yang pulang kitab, ada yang tidak. Kalau ada pulang kitab, kita buka dari kitab Taharah. Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis kitab ini berdasarkan bab-bab fikih, sehingga hadis-hadis hukum diurut berdasarkan pembahasan di dalam fikih. Maka dimulai dengan kitab Taharah. Taharah ini kalau kita tengok dari segi bahasa an-nadhafah, kebersihan secara umum. Tapi secara syariat, izalatul najis wa raf'ul hadath, menghilangkan najis dan mengangkatkan hadas. Hadas itu dia tak bisa dihilangkan dengan cara fisik, sebab dia tak nampak. Makanya bahasa ulama raf'ul hadath, diangkatkan dari diri seseorang sehingga dia tak berhadas dan dia sah untuk ibadah. Kemudian taharah ini secara umum ada hissiyah, ada hukmiyah atau maknawiyah. Kalau hissiyah, kita jelas membasuh badan yang bernajis, membasuh anggota badan dengan mandi wajib. Tapi ada hukmiyah. Di antara hukmiyah itu ada najis pernah hinggap satu tempat, lalu karena faktor waktu dia kering, kita tidak tahu lagi bahwa ada najis atau tidak. Hakikatnya ada najis, cuma karena faktor waktu dia kering, tidak nampak lagi bahwa itu pernah basah, kencing binatang atau kencing kita. Dan termasuk hukmiyah ini adalah hadas. Hadas itu tak nampak. Orang kentut tak nampak bekasnya. Orang bersentuhan tangan laki-laki perempuan tak nampak bekasnya. Maka ada taharah hissiyah, ada taharah hukmiyah. Dan secara umum dalam Al-Quran, cara taharah itu diajarkan dengan menggunakan air. Al-Quran mengatakan wa anzalna minas sama'i ma'a, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan dari langit air yang dia adalah tahur, suci dan mensucikan. Sehingga untuk mensucikan baik hukmiyah atau hissiyah, baik materi non materi yang nampak kasat mata atau tidak, syariat mengajarkan dengan menggunakan air. Nanti baru ada turunan-turunan hukum penjelasan lebih lanjut. Ada yang pengganti air baik dengan tayamum dan lain-lain. Baik, kita mulai masuk kepada pembahasan pertama. Kitab Taharah ini babul miyah, bab penjelasan tentang air. Penjelasan tentang air ini kita bahas pertama ma'ul bahar, air laut. Hadis yang pertama an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahr huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Riwayat dari sahabat Abu Hurairah, kata beliau Rasul bersabda tentang air laut. Apa tentang air laut itu? Huwa at-tahuru ma'uhu, suci airnya dan mensucikan. Al-hillu maitatuhu, halal semua bangkai yang ada di laut itu. Nanti kita bahas penjelasannya. Akhrajahu Malikun wal lafdhu lahu wal arba'ah wa ibn Abi Syaibah wa sahhahu at-Tirmizi wa ibn Khuzaimah wa ibn Hibban wal Hakim. Mungkin sebagai redaksi tidak sama seperti yang saya baca, karena saya membaca kitab I'lamul Anam Syarah Bulughul Maram. Di antara ikhtiar Dr. Nuruddin, beliau berupaya mentakhrij hadis ini dari semua kitab hadis, sehingga yang tak dipaparkan oleh Imam Ibnu Hajar, beliau akan menambahkan dari mana ditakhrij hadis ini. Maka kata Imam Dr. Nuruddin, akhrajahu Malik wal lafdhu lahu. Hadis ini takhrij juga oleh Imam Malik, dan redaksi yang kita pakai redaksi Imam Malik. Wal arba'ah, dan imam-imam yang empat. Wa ibn Abi Syaibah,
Imam yang empat itu Sunan Tirmizi, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, dan Ibnu Abi Syaibah, dan disahihkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Khuzaimah, termasuk dianggap sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Jadi banyak para imam yang mentakhrij, yang meriwayatkan hadis ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kalau di dalam riwayat Imam Malik ini berasal dari jalur Safwan bin Sulaim an Sa'id bin Salamah min ali Bani Al-Azraq an Al-Mughirah bin Abi Burdah wa huwa bin Bani Abdiddar annahu sami'a Aba Hurairah. Begitu riwayat hadisnya, bahwa Imam Malik meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah dari jalur Safwan bin Sulaim dari Sa'id bin Salamah. Bapak Ibu mungkin tidak connect dengan nama-namanya, kenapa perlu dibacakan? Minimal tahu bahwa Imam Malik ketika dapat hadis ini ada jalur riwayat sampai kepada sahabat Abu Hurairah. Beliau tidak langsung berjumpa dengan Abu Hurairah, sehingga tidak mengklaim saya dari Abu Hurairah. Kalau ada orang dia dapat hadis dari gurunya dari gurunya, tiba-tiba dia langsung kepada guru daripada guru dia, tak menyebutkan dia mengambil hadis dari gurunya, itu mudallis dalam ilmu hadis. Orang ini berarti tidak amanah. Dia dapat ilmu dari gurunya, dia sampaikan bahwa tidak dari gurunya, tapi langsung dari guru, sehingga riwayatnya sanadnya lebih tinggi atau ali dibanding yang lain. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini meskipun dianggap sahih oleh para imam hadis, kemudian banyak yang mentakhrijnya, ada beberapa tuduhan yang menganggap hadis ini bukan hadis sahih. Di antaranya, inna fi sanadihi Sa'id bin Salamah wal Mughirah bin Abi Burdah wa huma majhulani wal majhul la yahtajju bihi. Ada dua orang periwayat hadis yang jalur Imam Malik tadi itu majhul, tak dikenal dia sebagai seorang periwayat hadis. Biografinya tak dikenal oleh para periwayat hadis sebagai seorang yang patut meriwayatkan hadis. Kalau orang tak dikenal, maka tak mungkin diterima riwayat dia. Artinya kita tidak tahu kita siapa orang, sahih atau tidak dia, valid atau tidak, kredibilitas atau tidak. Maka ini pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Bila dapat berita, kalau tak tahu sumbernya, tak tahu siapa yang mengucapkan sebuah ilmu, jangan buru-buru mengatakan, oh ini sahih, oh ini haram ini, oh ini halal. Kenapa? Kita tidak tahu. Kita saja dengan orang yang kita kenal, belum tentu kita percaya apa yang dia sampaikan, apalagi orang tak kenal. Contoh, di pengajiannya dia bertanya, Ustaz, apa hukum nonton di bioskop? Kata Ustaznya boleh. Kata dia, masa boleh Ustaz? Bioskop itu kan tempat orang masing. Bioskop itu kan gelap-gelap. Gitu. Jadi orang dengan orang yang dia kenal, tiap pekan dia pengajian di sini, belum tentu dia langsung terima. Apalagi orang tak kenal. Makanya aneh kalau dapat WA, dapat media sosial, informasinya tentang masalah agama, langsung, oh ini bid'ah ini Ustaz, oh ini halalnya haram. Itu aneh hal seperti itu. Itu satu. Lalu bagaimana jawabnya? Wa ujiba bin difa'il jahala anhuma faqad ta'addalatir ruwatu thiqatu an kulli minhuma. Kata Syekh Nuruddin, cara menjawabnya, nah, dia bukan orang tak dikenal. Kenapa? Banyak para periwayat thiqah mengambil hadis dari dua orang yang dianggap majhul tadi, tak dikenal tadi. Wa wathaqahuma al-huffaz, dan keduanya dianggap sebagai orang yang patut untuk diterima riwayatnya oleh para ulama hafiz dalam bidang hadis. Contoh, Sa'id yang dipermasalahkan dari Sa'id bin Salamah tadi, disebutkan bahwa fal mu'tamad annahu Sa'id bin Salamah al-Azraqi kada sammahu Malik fil Muwatta faqala fihi an-nas ay thiqah wa amma al-Mughirah
bin Abi Burdah faqad wathaqahu an-Nasa'i aidan. Sa'id bin Salamah, kemudian Al-Mughirah bin Abi Burdah, kedua-duanya dianggap orang thiqah oleh Imam Nasa'i. Imam An-Nasa'i Al-Hafiz dalam bidang hadis. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang ini majhul, kita tanya, majhul menurut siapa? Orang ini dhaif, dhaif menurut siapa? Orang ini thiqah, thiqah menurut siapa? Maka Bapak Ibu selama ini ada orang bilang bahwa hadis kamu dhaif, yang kami amalkan sahih. Kita tanya, sahih menurut siapa? Dhaif menurut siapa? Karena penilaian hadis dhaif, sahih, hasan itu adalah ijtihad para ulama hadis. Hadis dari Rasulnya itu objek kajian ulama. Yang menghukumi sahih, dhaif, hasan, dia ahad, mutawatir, itu adalah kajian para ulama. Hingga kalau orang bilang hadis sahih, kita kalau seandainya kita ingin mengklarifikasi lebih lanjut, tinggal tanya, sahih menurut siapa? Paham Pak Ibu? Sahih menurut siapa? Kalau sahih menurut Syekh Albani, kita tanya, menurut Imam Abu Dawud bagaimana? Menurut Imam At-Tirmizi bagaimana? Tapi kalau semua ulama mengatakan dhaif, semua ulama mengatakan sahih, berarti clear. Tinggal kita terima atau tidak. Tapi kalau seandainya baru klaim sahih, sahih menurut siapa? Begitu Bapak Ibu. Itu satu di antara bagaimana ulama hadis kritis dalam menjawab tuduhan-tuduhan terhadap hadis. Contoh yang kedua, Inna Yahya bin Sa'id al-Ansari al-Hafiz qad rawa al-hadits mursal, qad rawa al-hadits mursala wal mursalu dha'ifun 'inda al-muhadditsin. Hadis ini riwayatnya di antaranya adalah Yahya bin Sa'id al-Ansari, dan kalau meriwayatkannya dengan jalur mursal, mursal itu termasuk hadis dhaif menurut ulama hadis. Bagaimana jawabnya? Wa ujiba bi annahu qad wasalahu Sa'id bin Salamah wa thiqah wa ziyadatu thiqah maqbulah 'inda al-muhaqqiqin. Hadis ini kalau dianggap mursal, sementara Sa'id bin Salamah sudah menyambungkan riwayatnya tersambung kepada sahabat Abu Hurairah, Abu Hurairah kepada Rasul, sehingga riwayat ini bukan mursal, terputus satu riwayatnya sebelum sahabat, tidak, tersambung kepada sahabat, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau periwayatnya thiqah, berarti riwayatnya bisa diterima. Maka Bapak Ibu, kalaulah Bapak Ibu dapat hadis, sebenarnya tak sesederhana ini yang sahih harus diamalkan. Tak sederhana itu. Banyak kajian ulama lebih dari itu. Saya cukupkan dua di antara analisa ulama tentang hadis, sementara banyak sebenarnya. Kita tidak usah detail karena bukan itu yang menjadi fokus kita di majelis ini. Tidak mungkin Bapak Ibu mengikutinya. Saya cuma cukup mencontohkan bagaimana ulama kritis dalam nilai sebuah hadis. Maka poinnya adalah waqad ta'addadat turuqul hadis wa kathrat syawahiduhu farawa min tis'ati awjuhin min tis'ati minas sahabah. Hadis ini secara umum diriwayatkan dari jalur yang banyak dan syawahidnya juga banyak. Artinya hadis penopangnya juga banyak. Yang diriwayatkan dari 9 jalur dari 9 sahabat. Maka oleh karena itu para ulama ahli hadis menerima hadis ini dan menjadikannya hujjah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi riwayat kalau kita sebut tadi sahabat Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah ini? Abu Hurairah ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kunyahnya. Namanya jarang orang tahu. Tahunya Abu Hurairah. Siapa nama aslinya? Sebagian para ulama mengatakan nama asli beliau Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi. Kita jangan tahu nama itu. Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi. Tahunya Abu Hurairah. Sahabat Nabi itu sebagian namanya cuma terkenal dengan nama-nama kunyah atau laqab, nama aslinya tak tahu. Abu Hurairah ini nama aslinya. Kemudian beliau Islam ketika terjadi perang Khaybar.
setelah beliau Islam selalu bersama dengan Nabi, sehingga saat semua sahabat sibuk dengan keluarga, sibuk dengan perdagangan, dengan perkebunan, beliau tetap bersama Nabi. Kenapa? Beliau tak ada keluarga, beliau jadi ahlu sufa, tinggal di pelataran Masjid Nabawi. Pada kita sekarang kan depan ada pelataran, beliau tinggal di situ, tidak pernah meninggalkan masjid. Dan Nabi anggap ini adalah kamar Nabi di Masjid Nabawi. Nabi di sini, beliau di luar. Sehingga kalau Nabi sholat itu nampak. Kalau Nabi pergi tempat wudhu, lewati beliau. Kadang-kadang beliau yang menemani Nabi. Dulu di Arab itu tak semudah sekarang air. Maka Nabi kadang berwudhu itu ditemani sahabat, dibawakan kirbah. Kirbah itu mungkin macam kita anggaplah kayak galon. Galon menampung air. Nanti kalau Nabi wudhu, sahabat menuangkan, Nabi berwudhu dengan air dituangkan. Jadi kadang-kadang Abu Hurairah menemani Nabi untuk hal yang sangat privasi itu. Sehingga sahabat Abu Hurairah, beliau sedikit masa berjumpanya dengan Nabi, tapi banyak tahu tentang Nabi, maka banyak riwayat dari beliau. Sehingga sahabat Abu Hurairah meriwayatkan hadis lebih kurang 5.374 hadis. Sebagian yang mengatakan lebih, ada yang kurang dari itu, tapi lebih kurang 5.300-an. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kesini paling sekali sepekan. Sementara Ustaz Hairul tiap hari di sini. Maka kalau ditanya tentang Masjid Nurul Fajar, Bapak Ibu lebih terima dari saya atau Ustaz Hairul? Ustaz Hairul, kenapa? Beliau di sini. Dan informasi beliau tentang masjid pasti lebih banyak dibanding saya. Kenapa? Saya jalan ke sini. Begitulah kira-kira sahabat Nabi yang lain dengan Abu Hurairah. Maka jangan bayangkan hadis Nabi itu ada yang mengatakan jumlahnya jutaan. Setiap Nabi bicara orang mendengarnya langsung seperti sok-sokan tabligh akbar di lapangan. Bukan. Kejadian-kejadian Nabi itu tak semua orang yang mengikuti. Ada yang Nabi bercakap atau Nabi mengucapkan sesuatu atau Nabi menyetujui sesuatu, Nabi melakukan sesuatu saat itu sedang perang. Orang Madinah enggak tahu. Kenapa? Orang Madinah enggak semuanya ikut perang. Ada Nabi sedang rihlah. Rihlah itu tak semua orang ada ikut. Dan ada Nabi sedang boleh jadi di rumahnya, orang lain tidak tahu. Atau Nabi sholat malam, orang lain tidak tahu, sahabat yang ada di masjid yang tahu. Makanya Bapak Ibu, hadis Nabi itu ada sahabat yang tahu, yang lain tidak tahu. Sehingga wajar, kok Abu Bakar riwayatnya sedikit, Abu Hurairah kok banyak. Abu Bakar meskipun mertua Rasul, tapi tak serumah dengan Rasul. Tidak hidup langsung sekitar Rasul. Abu Hurairah hidupnya nempel dengan Rasul. Maka termasuk Anas bin Malik, itu dia asisten Rasul. Wajar banyak berada hadis. Abdullah bin Abbas di masa Rasul menyampaikan dakwah dia masih kecil, sehingga dia sering masuk dan keluar dari rumah Nabi. Kenapa? Dia masih kecil dan dia keluarga Nabi. Sehingga hadis tentang Nabi, tentang keluarga Nabi, kadang beliau menceritakan anak kecil tapi dia peduli dan berfikir tentang ilmu. Maka Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, tak usah heran kenapa sebagian hadis sahabat banyak meriwayatkan, sebagian tidak. Meninggal sahabat Abu Hurairah ini tahun 57, tahun 57 Hijriah. Jadi 57 Hijriah beliau meninggal. Maka setelah beliau ditinggalkan oleh Rasul, itu masih meriwayatkan hadis. Sementara sahabat Abu Bakar, sahabat Umar itu tidak, sampai tahun 57 meninggal. Tak lama setelah Rasul meninggal, mereka pun menyusul meninggal. Maka wajar sahabat Abu Hurairah banyak mengambil dari Rasul. Setelah Rasul meninggal, banyak meriwayatkan. Fase waktunya panjang, sehingga wajar riwayat beliau banyak. Itu tentang periwayatan hadis. Sementara kita tengok apa sabab urud di hadisnya Ustaz. Kok hadisnya sampai ada? Apa soalnya dulu Ustaz? Apa kejadiannya Ustaz? Kok Rasul menjelaskan itu? Maka dijelaskan dalam kitab Al-Muwatta bahwa ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila min al-ma' fa in tawadda'na bihi 'atishna afa natawadda'u bima'il bahr faqala
Faqala Rasulullah SAW, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ada kejadian Pak, sahabat datang pada Nabi bertanya, Rasul, kami ini naik kapal, naik sampan, atau kami berlayar di atas laut, lalu kami bawa air. Kalaulah air itu kami gunakan berwudu, kami kehausan. Artinya air itu sedikit. Pilihannya, kalau berwudu nggak akan bisa minum air. Kalau kami gunakan minum, tak bisa berwudu. Mau kami gunakan wudu atau gunakan untuk minum? Itu kira-kira kejadiannya. Natawaddau bima'il bahr. Apakah boleh kami berwudu dengan air laut, Rasul? Rasul kemudian menjelaskan bahwa tak sekedar iya, tapi Rasul menjelaskan lebih dari itu. Kata Rasul bahwa laut itu airnya suci dan bangkainya suci. Kalaulah Rasul menjawab iya, orang akan berpikir bahwa boleh berwudu dengan air laut saat darurat saja. Kalau tidak darurat, tidak boleh. Kondisi normal, tidak boleh. Tapi Rasul dengan kecerdasan beliau, sifat fatanah beliau, dan jawami'ul kalim Rasul, singkat tapi banyak penjelasan di situ. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika membahas tentang balaghahnya hadis tadi, apa kata Dr. Nuruddin Al-Athir? Qad yuqal kana yakfi an yaqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'an al-bahri afana tawaddau bihi yakfi an yaqula na'am. Nabi cukup ketika ditanya tadi, Rasul, bolehkah kami berwudu dengan air laut saat itu? Boleh. Iya. Tapi fal jawabu anna sa'ila qasida annahu muttarun lima'il bahr. Waktu itu orang bertanya, dia sedang kondisi terpaksa menggunakan air laut. Sehingga kalaulah Nabi jawabkan fa'ajaban Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal jawab liyufida hikaman aman bitahuriyatil bahr. Nabi ingin menjawab hukum-hukum yang sifatnya umum terkait kesucian yang terdapat di laut. Jadi Nabi ada hukum umum, tidak hanya sekedar satu perkara ingin dijawab oleh Nabi. Maka dijawab oleh Nabi dengan dua prosa tadi, airnya suci, hewan yang mati di situ juga suci. Liyufida hukman aman bitahuriyatil bahr. Maka Bapak Ibu, kadang-kadang ada orang kalau ditanya itu menjawabnya lebih panjang pada pertanyaan. Kenapa? Boleh jadi ada orang bertanya, jawaban ini akan disampaikan lagi kepada orang lain. Dan orang ketika mendapat jawaban akan menganggap cuma sesingkat yang dijelaskan tadi. Padahal dia bisa lebih luas. Disitulah hebatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jawaban Rasul tadi, fakana jawabu sallallahu alaihi wasallam ablag wa a'zam fil fa'idah haitsu sadara bihadzal lafz al-'am syamil al-jami' lil ma'ani al-katsira. Nabi ketika menjawab tadi maknanya lebih mencakup banyak, lebih umum kepada banyak masalah dan makna-makna yang dia dibutuhkan oleh banyak orang, tidak sekedar orang tadi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi menjawab dengan penjelasan airnya dan bangkainya. Karena boleh jadi Bapak Ibu, nanti orang akan datang bertanya, kalau ada hewan mati, kami lapar, boleh tidak kami makan hewan yang mati tadi itu? Sebelum orang bertanya, Rasul sudah menjawab dahulu. Kan mungkin nanti akan ada bertanya lagi, kami ini kelaparan Rasul, tadi cuma wudu, sekarang kelaparan. Lalu karena kami kelaparan, kami tak mungkin tangkap ikan, tak punya alat. Saat itu kami dapat ada hewan merapung. Apa yang kami lakukan? Kata Rasul dengan jawabannya, hewannya juga halal untuk kalian makan. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hewan laut itu semuanya yang tak membahayakan bagi kita itu halal untuk kita makan. Maka kalau ada ikan mati, selama dia masih baik untuk dimakan, tak pun kita sembelih,
tak kita potong, dia sudah mati kita dapat, boleh kita makan. Lanjut. Di dalam kitab fatwa dijelaskan begini. Min mahasinil fatwa ayyujaba sailu bi akthar mimma su'ila anhu tatmiman lil fa'idah wa ifadatun li ilmin akhar ghairal mas'ul anhu. Jadi kalau kita ditanya orang, jika pertanyaan itu fokus pada satu pertanyaan, sebaiknya kita jawab pertanyaan tadi dan tambahkan informasi yang di sekitar pertanyaan yang mungkin orang akan berpikir ke arah sana atau perlu dengan informasi sekitar pertanyaan tadi. Karena boleh jadi saat itu dia bertanya satu hal yang dia fokus, karena itu merisaukan dia. Tapi saat yang lain dia akan terbentur dengan masalah yang mirip atau terkait dengan masalah dia tanyakan, dan dia mesti datang 2 kali. Daripada dia datang 2 kali, dengan sekali dia datang sudah diberikan jawaban 2 atau 3 masalah sekaligus, dia tak perlu lagi datang. Dan pertanyaan yang tak dia tanya, dia dapat informasinya meskipun bukan dia yang menanyakan. Dan itu lebih banyak faedah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kepada apa saja hukum-hukum yang terkandung daripada hadis tadi. Tadi sudah kita bahas, ada balaghahnya, ada bagaimana ulama hadis mengkritisi hadis, kemudian hukum terhadap hadis. Hukum pertama, innama al-bahri tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Air laut itu suci, zatnya suci, mutahhirun li ghairihi, dan mensucikan jika kita pakai untuk bersuci. Sehingga Bapak Ibu, kapan saja singgah di laut atau berada di tepi laut ingin berwudu untuk ibadah, silakan menggunakan air laut, suci air laut itu. Berdasarkan jawaban Rasul tadi, bahwa kata Rasul, at-tahuru ma'u. Poin yang kedua, innal ma'al azim la yadurruhu ma yaqa'u fihi minan najasat. Air yang banyak di laut, nanti Bapak mungkin akan komen, kan banyak bangkai Ustaz, kan banyak kotoran Ustaz. Air yang banyak tidak akan berubah statusnya dari suci menjadi najis, kecuali air ini berubah satu di antara 3 sifat dia: aromanya, warnanya, rasanya. Mungkin air laut itu berubah aromanya karena kencing orang satu menur ini. Mana tahu kan semua orang ini kencing, masuk ke laut, pasti cicipi, kok pesing gitu. Mungkin? Tak mungkin. Maka kalau kita belajar di fikih kemarin, ada al-ma'ul qalil, ada al-ma'ul katsir. Air yang sedikit, ada air yang banyak. Air yang banyak, selama tak berubah satu di antara 3 sifat, apakah aroma, rasa, warna, maka dia tetap dihukumi suci. Tapi kalau air sedikit, jangankan berubah, masuk saja najis, langsung statusnya mutanajjis. Jadi kalau dalam fikih kita baginya ma'ul qalil, ma'ul katsir. Kita tidak sampai kepada bahwa itu asalnya dari hadis, bahwa Nabi mengatakan air laut itu suci. Poin yang ketiga, innal hayawanatil bahriyah idza matat fil bahri bi nafsiha fa innaha halal. Seperti hadis tadi, hewan laut kalau dia mati, baik dia mati karena tidak ditangkap atau karena kita tangkap, halal hewan laut itu. Boleh untuk kita santap, tidak najis, tidak bangkai yang diharamkan oleh syariat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hewan-hewan selama dia tidak mudarat bagi kita. Mana tahu nanti ada mudarat Bapak Ibu. Dia misalnya kalau mati mengeluarkan racun sehingga siapapun yang menyantap dia mati gara-gara itu. Haramnya bukan karena dia hewan lautnya, tapi faktor mudaratnya. Kepada kita Nabi sudah ajarkan, la dharara wa la dirar. Jangan kalian buat mudarat untuk diri kalian, jangan buat mudarat untuk orang lain. Kita tahu bahwa dia bisa matikan. Sudah banyak penelitiannya, sudah banyak informasinya. Kita ini ngeyel kata orang sekarang.
Kita makan juga, mati gara-gara itu. Matinya gara-gara kebodohan. Lalu dia makan halal, tak ada masalah. Cuma dia haram, seandainya dia tahu, dia sadar, tetap juga dia makan. Dia membuat mudarat untuk dirinya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hewan-hewan yang mati di laut seperti sabda Nabi tadi, al-illu maitatuhu, halal bangkainya, halal untuk kita santap, halal untuk kita konsumsi. Kemudian yang keempat, istadalla bil hadis ala hillis samak, ala hillis samak alladhi sadahu majusi wa man la tahillu dhabihatuhu liqauli al-hillu maitatuhu. Hewan, kalau seandainya yang menangkap itu orang majusi, hewan laut yang ditangkap itu orang majusi atau orang-orang yang tidak halal sembelihannya, itu boleh untuk kita makan dan halal bagi kita. Kenapa? Tidak disyaratkan hewan laut itu sah dimakan kalau disembelih. Tapi kalau hewan seperti kambing, domba, sapi, onta, ayam, itu disyaratkan halal kalau disembelih. Siapa yang menyembelihnya? Orang yang halal sembelihannya, baru halal bagi kita. Ini tak disyaratkan disembelih. Maka dalam kejadian ini, meskipun orang Majusi, meskipun orang Korea, orang Jepang yang tak bertuhankan Tuhan samawi, tapi Tuhannya adalah matahari atau Tuhannya benda-benda yang ada di bumi, atau agama mereka bukan agama samawi, tetap halal meskipun berasal dari mereka. Jadi kalau Bapak Ibu dapat impor hewan dari Vietnam, dapat dari Kamboja, dapat dari Jepang, yang notabene-nya yang menangkap itu bukan muslim, perusahaannya bukan muslim, distributornya juga bukan muslim, meskipun tidak muslim, sampai kepada kita halal selama dia masih murni ikan saja. Kalau sudah campur dengan zat-zat lain yang haram, baru faktor tercampur dengan zat yang lain, bukan faktor ikannya yang haram. Itu hadis yang pertama. Kita baca hadis yang kedua. Al-ma'u idza asabathu najasah. Apa hukum air kalau kena najis? An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un, akhrajahu thalatha was-sahahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi dan Imam An-Nasa'i, dan dianggap sahih oleh Imam Ahmad. Apa bunyi hadisnya? Diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah ridha beliau. Kata beliau, Rasulullah bersabda, innal ma'a tahurun, air itu semuanya suci, la yunajjisuhu syai'un, tidak akan menjadi bernajis oleh apapun. Itu konteks umum. Kapan? Kalau tak terkena najis. Kalau terkena najis, baru bernajis. Jadi kan konteksnya air itu suci. Kapan? Kalau tak terkena najis. Kalau terkena najis, menjadi mutanajis. Kira-kira begitu nalarnya Bapak Ibu. Selama air itu tak bercampur dengan benda lain atau benda-benda najis, dia statusnya suci. Dia bisa mensucikan. Hadis berikutnya. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa dha'mihi wa launihi. Agak spesifik di sini dibanding yang pertama. Kata sahabat Abu Umamah Al-Bahili, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air tidak akan menjadi najis oleh apapun kecuali berubah warnanya, berubah aromanya, berubah rasanya, berubah warnanya. Disebutkan seperti ini beda dengan pertama. Yang pertama tidak akan bernajis karena apapun. Kalau di sini, kalau ada yang berubah satu di antara tiga, maka menjadi bernajis. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim.
Hadis ini ditakhrij oleh Imam Ibnu Majah dan dianggap dhaif oleh Imam Abu Hatim. Makanya ulama hadis kalau bicara hadis, dhaif itu dhaif dari siapa? Sahih dari siapa? Tadi kita baca sahahu at-Tirmizi misalnya, sahahu al-Hakim misalnya, sahahu Ibnu Hizam, Ibnu Hibban misalnya. Disahihkan oleh Imam at-Tirmizi, disahihkan oleh Imam al-Hakim, disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Ketika didhaifkan, disebutkan siapa yang menganggapnya dhaif. Jadi kalau orang alim itu Pak, bicara itu spesifik Pak. Bicara itu detail. Dhaif menurut siapa? Sahih menurut siapa? Jangan seperti orang sekarang, oh itu sahih, maka kalian tidak beramal berdasarkan sahih. Yang kami adalah sahih. Oh itu dhaif, kalian beramal berdasarkan dhaif. Kami berdasarkan hadis sahih. Di sini ulama mengajarkan kalau sahih menurut siapa, dhaif menurut siapa. Harus amanah Pak. Walil Baihaqi, riwayat Imam Baihaqi mengatakan al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu bi najasatin tahdutsu fihi. Imam Baihaqi riwayatnya masih sama Pak, tapi lebih spesifik lagi. Beda lagi cara menginformasikan. Kata Imam Baihaqi, air itu suci kecuali berubah. Apa yang berubah? Rihuhu, aromanya. Au ta'muhu, rasanya. Au launuhu, atau warnanya. Kenapa menjadi bernajis itu? Binajasatin tahdutsu fihi. Kalau ada najis yang jatuh kepada air tadi. Tak sekedar berubah saja, tapi yang menyebabkan berubah, najis yang merubahnya. Keterangannya lebih spesifik dibanding penjelasan dari jalur sahabat Abu Umamah Al-Bahili dan jalur sahabat akhrajahu dari takhrij Imam Ibnu Majah yang ditadif oleh Imam Abu Hatim tadi. Jadi Imam Baihaqi dengan Imam Ibnu Majah punya riwayat berbeda. Tadi riwayat Imam Ats-Tsalatsa itu beda lagi. Hadis yang keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu ahadukum fil ma'i da'im wa huwa junubun. Kata sahabat Abu Hurairah, Rasul bersabda, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan seseorang di antara kalian mandi pada air yang tergenang. Pada saat dia mandi itu statusnya junub, dia sedang junub. Kenapa? Status air junub itu bisa menjadikan air tadi bisa mustahmal atau air tadi bisa menjadi air mutanajjis. Maka 4 hadis yang kita baca informasinya beda-beda. Nanti akan kita tengok apa ilmu kita dapatkan dari hadis ini. Hadis yang kelima. Hadis tadi akhrajahu Muslimun wan Nasa'i. Hadis tadi ditakhrij oleh Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i. Wa anhu masih riwayat Abu Hurairah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sahabat Abu Hurairah mendengar Rasulullah bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi. Kata beliau, Rasulullah bersabda, jangan sekali-kali seseorang di antara kalian kencing di air yang tergenang, tidak mengalir, kemudian dia mandi di air tadi. Kolam air tadi tak berubah, tak bertukar, tak ada air masuk, tak ada air keluar, macam kolam renang. Kolam renang itu kan airnya bisa putar-putar itu saja airnya, tak air keluar, tak ada air masuk. Sebab mengisi kolam renang itu lumayan juga habis listrik dibuatnya. Apalagi kolam renangnya besar, apalagi tidak bisnis, sekedar pakai keluarganya, itu lumayan listriknya, lumayan air habis, sehingga airnya diputar-putar saja, dibuat saringan. Lalu kata Nabi, maka kalau berenang itu jangan kencing di situ, kira-kira begitulah. Sambil berenang langsung kencing di situ, jangan. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi wa lafzul al-Bukhari, riwayat Bukhari dan Muslim. Redaksinya kita pakai redaksi Imam Bukhari. Wa lafzul Muslim, dalam redaksi Imam Muslim, la yabullanna ahadukum fil ma'id da'im thumma yaghtasilu minhu. Beda sedikit. Tadi ada redaksinya la yajri, tidak mengalir. Di sini tak mengalirnya.
ولأبي داود من طريق محمد بن عجلان عن أبيه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. Mirip dengan dua redaksi tadi, hanya beda cara pengungkapan sedikit. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis itu kadang-kadang satu hadis dengan yang lain riwayatnya beda-beda redaksi sedikit. Tapi kalaulah seorang ulama hadis yang cerdas, dia akan mengumpulkan semua riwayat, dari setiap riwayat itu dia akan dapat ilmu sehingga akan tampil sebuah kesimpulan dari semua hadis tadi. Maka Bapak Ibu, para ulama hadis bila dapat hadis itu, apalagi hadis yang bertentangan, mereka tak langsung buang. Mereka akan tengok. Pertama, al-jam'u. Mungkin tidak hadis ini semuanya dikumpulkan, dikompromikan, lalu tarik satu kesimpulan. Kalau mungkin, maka dikumpulkan, tarik kesimpulan. Jika tak mungkin, maka mereka akan melihat ini ada yang nasakh mansukh atau tidak. Ada hadis yang dahulu muncul, hukumnya dulu berlaku, lalu datang hadis berikutnya yang dulu berlaku sekarang tak berlaku karena datang hadis yang baru. Atau yang ketiga, dia coba tengok tarjih, dia uji di antara semua riwayat ini mana yang paling kuat, sehingga yang paling kuat yang diambil, yang tidak atau yang lain tidak diambil, tak diamalkan. Begitu ulama hadis kan, dikumpulkan, tengok nasakh mansukh, bahkan nanti mungkin khas, mutlak, muqayyad, dan lalu kemudian kalau tak mungkin kan juga dua cara tadi, tarjih, tengok mana yang paling kuat, mana yang mungkin dari segi sekian riwayat, sekian hadis itu, yang satu aman dari berbagai tuduhan, berbagai kritikan terhadap hadis yang lain. Ini semuanya kena, ada kritikan masing-masing riwayat, yang satu tidak, maka yang satu yang tidak ada kritikan, ada tuduhan, itu yang diamalkan. Karena waktu azan masuk, kita azan dulu. Setelah ini kita jelaskan analisa 5 hadis yang kita baca belakangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baik, kita tengok apa analisa terhadap hadis ini. Pertama, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Ansari. Namanya Sa'ad bin Malik. Jadi Abu Sa'id itu nama kunyah, sama dengan Abu Hurairah. Kemudian wa hadithuhu qala fi Tirmizi hadza hadisun hasan. Hadis beliau ini hadis hasan. Kemudian sahabat Abu Umamah, tadi ada riwayat dari Abu Umamah Al-Bahili bahwa Sudai bin Ujlan Al-Bahili nisbah kepada kabilah Bahilah. Wa hadithu hadza ruya min iddati awjuh. Hadisnya pada riwayat yang kita bacakan tadi berasal dari beberapa jalur. Kulluha taduru ala Rashdin bin Sa'ad wa huwa dhaif. Riwayat-riwayatnya melalui jalur Rashdin bin Sa'ad dan beliau Rashdin bin Sa'ad ini dhaif. Artinya riwayatnya tidak kredibilitas valid yang bisa langsung diambil seperti Sa'id bin Salamah tadi. Kemudian wa amma hadithu Abi Hurairah bil lafz al-awwal fi an-nahy 'an al-ghusl fi al-ma' ad-da'im la yaghtasilu ahadukum fa huwa 'inda Muslim wa an-Nasa'i fi hadha al-lafz min tariq Ibni Wahab an Amr bin Haris an Bukair bin Ashad anna Aba Sa'ib mawla Hisham bin Zuhra haddathahu annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Kemudian hadis Abu Hurairah tadi itu disebutkan riwayatnya melalui siapa? Itu intinya. Wa aktsaru ruwati an Abi Hurairah rawaw anhu an-nahya 'anil bawl fil ma'id daim. Hadis yang diriwayatkan oleh para perawi hadis berdasarkan hadis kita baca tadi bahwa riwayat sahabat Abu Hurairah mengatakan Nabi melarang kencing di air yang tergenang. Wa min dzalika isnadani qila innahuma asahul asanid. Keduanya hadis dari Abu Hurairah yang kita baca tadi sanadnya adalah sanad-sanad paling sahih keduanya. Al-isnadul awwal 'inda al-Imam al-Bukhari. Sanad yang pertama melalui jalur Imam Bukhari, yaitu dari jalur Abu Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi. والثاني عند مسلم وهو معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. Poinnya Bapak Ibu bahwa sahabat Abu Hurairah meriwayatkan dari banyak jalur, dan di antara jalur-jalur hadis tadi ada dua jalur yang sangat kuat sahih keduanya. Satu jalur Imam Bukhari, satu jalur Imam Muslim. Jadi Bapak Ibu, jalur hadis ini, kitab fikih yang kita punya itu, kalaulah dianalisa dari mana disimpulkan, itu akan banyak hadis yang dianalisa di situ. Di antara hadis-hadis itu jalurnya Bukhari dan Muslim. Cuma kita bukan pengkaji hadis, bukan akademisinya. Maka jarang kita tahu bahwa pembagian ada air banyak, air sedikit, dari mana datangnya? Tak tahu itu. Padahal hadis yang menjelaskan itu. Ada hadisnya. Kita masuk sabab urudul hadis. Kok ada penjelasan Nabi tentang ini? Kenapa Nabi menjawabnya begitu? Bahwa kalau kita berada pada air yang tergenang, itu tak boleh berwudu di situ. Atau air itu bisa bernajis kalau berubah status, ada warnanya, ada aromanya, rasanya. Kenapa ada penjelasan itu? Ini berasal dari pertanyaan qila ya Rasulullah, ana tawaddau min bi'ri buda'ah. Bolehkah kami
kami berwudu dari sumur Buda'ah. Wa hiya bi'run yulqa fiha al-hiyad wal lu'um wal qilab wan natan. Sumur itu kenapa ditanyakan? Karena orang biasanya kalau orang haid, bekas haidnya dibuang ke situ. Kalau ada bangkai anjing dibuang ke situ. Kalau ada yang bersifat pakai bangkai nanas semacam dibuang ke situ. Faqala Rasulullah menjawab, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu suci, dia tidak akan menjadi bernajis gara-gara sesuatu yang lain. Maka di situ ada penjelasan berapa hadis. Jadi pertanyaan orang, ini Nabi, air ini kami ragu ini Nabi. Apa sebabnya? Air itu biasanya kotoran masuk di situ Nabi. Karena biasa kotoran kami mau berwudu, boleh nggak kami pakai Nabi? Maka Nabi menjelaskan bahwa kalau air sedikit asal masuk najis, kotor, dia bernajis. Kalau airnya banyak, jika tidak berubah warnanya, tak berubah aromanya, tak berubah rasanya, dia tak menjadi bernajis. Itu kira-kira korelasinya antara kejadian pertanyaan dengan jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya karena waktu kita singkat, poin-poin dari hadis tak langsung saya jawab sekarang. Di pekan depan insya Allah kita jawab. Tapi timbul pertanyaan, ada redaksi tadi yaktasilu fihi, kemudian ada yaktasilu minhu. Ini kata para ulama untuk menjelaskan bahwa bisa saja air itu dipakai, kita memang mandi di situ, atau air tadi diambil dari sana, kita tak masuk dalam bak, kita tak mandi ke dalam bak, tapi air diambil lalu kita gunakan untuk berwudu. Maka ada redaksi yaghtasilu fihi, mandi di dalamnya, atau yaghtasilu minhu, ambil airnya lalu digunakan untuk mandi atau pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kemudian Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, yaghtasilu ini redaksinya biasanya digunakan untuk orang mandi, maka digunakan dengan redaksi yaghtasilu. Kemudian Bapak Ibu rahmat Allah, ada berapa muskil. Pertama, kok bisa bi'ru Buda'ah tadi merupakan tempat orang membuang najis, membuang bangkai segala macam. Kemudian ditanya kok bisa berwudu dari situ. Di antara jawaban para ulama adalah bahwa sumur ini dulunya tempat yang memang ada orang di situ, sekarang ditinggal. Macam kita, dulu ada pemukiman. Orang pemukiman itu sudah pindah ke lokasi lain. Saat mereka ada di situ dibuang kotoran. Tapi begitu sudah tak jadi pemukiman, orang tak membuang lagi. Airnya masih ada. Gimana? Bisa nggak sekarang pakai untuk wudu? Paham nggak? Kan orang bertanya, kok air itu macam tak ada air yang lain? Kan gitu pertanyaan orang nanti. Air itu dulu di sumur yang menjadi pemukiman masyarakat, tapi selanjutnya tak menjadi pemukiman masyarakat. Maka wajar dulu ketika orang mukim, banyak orang membuang ke situ. Setelah tak lagi mukim, orang tak lagi membuang ke situ. Lalu ketika tak mukim, orang tak membuang, orang berwudu, timbul pertanyaan, bisa nggak dipakai untuk wudu? Paham ya? Itu kira-kira di antara iskal yang ada di hadis tadi. Kemudian iskal kedua, Abu Hurairah kadang-kadang menyebutkan yang dilarang itu mandi di air tergenang. Kadang-kadang yang dilarang itu kencing di air tergenang. Sebenarnya Abu Hurairah ini konsisten atau tidak? Rupanya kata ulama hadis, annahuma hadithani munfasilani yarwihima Abu Hurairah wa laysa haditsan wahidah. Hadis ini kasusnya tidak satu, kejadiannya tidak satu, waktunya tak sama. Cuma karena periwayatnya satu, orang menganggap Abu Hurairah ini tak konsisten. Yang benarnya larang yang mana? Padahal keduanya sama-sama dilarang. Tapi karena berasal dari orang yang sama, dianggaplah Abu Hurairah tidak konsisten. Paham Bapak? Jadi riwayatnya untuk dua kejadian berbeda, untuk dua masalah yang tidak sama. Wallahu a'lam. Insyaallah kita jelaskan apa saja hukum yang bisa diambil dari hadis yang kita baca tadi. Bapak Ibu memang perlu sabar belajar Bulughul Maram ini, karena hadisnya banyak. Dan selain kita mengambil hukum-hukum, perlu kita tahu sedikit tentang siapa penerang hadis, bagaimana hukum hadis, ada iskal-iskal yang ada di situ, supaya nanti
Kalau ada orang memang selama ini sibuk dengan hadis, dia sadar ternyata berbicara hadis tak sesimpel ini harus diamalkan, ini sahih, ini dhaif. Supaya dia sadar bahwa ada yang perlu diteliti lebih lanjut dalam mengamalkan sebuah hadis ketika bertemu dengan hadis. Semoga manfaat. InsyaAllah kita jumpa di pekan akan datang. Selama badan sehat, tak ada kendala, insyaAllah saya datang. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.